di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Nah, pasti di antara kalian banyak yang bertanya-tanya tentang apa sih bimbingan dan konseling itu. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan dan konseling. Nah, menurut kalian apa sih BK itu? Pasti kalian banyak yang mengira bahwa guru BK itu seperti polisi sekolah yang sukanya mengatur-ngatur dan menghukum para siswa. Dan pasti kalian juga mengira bahwa guru BK itu galak karena suka marah-marah kepada para siswa yang nakal. Nah, itu semua salah karena guru BK itu menjadi sahabat para siswa dan juga guru serta karyawan. Karena menjadi seorang sahabat itu pasti sangat menyenangkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada individu maupun kelompok agar mampu berkembang secara optimal dan mandiri. Nah, mengapa sih kita harus ke guru BK? Guru BK itu tidak hanya menangani kasus loh, apalagi kasus yang bermasalah, namun juga membantu dalam beberapa bidang layanan, seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, selanjutnya, apa aja sih layanan yang diberikan? Banyak sekali layanannya. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi ini adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Seperti anak kelas 10 yang baru saja menginjakkan kaki di SMA. Nah, mereka akan dikenalkan lingkungan sekolahnya yang baru agar mereka lebih memahami, mengenal, dan menjadi nyaman terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua itu adalah layanan informasi. Dalam menjalani kehidupan, juga perkembangan, kita sebagai makhluk individu juga memerlukan informasi, baik untuk keperluan kehidupan sehari-hari maupun untuk perencanaan kehidupan ke depan. Jadi informasi ini diperoleh dari berbagai sumber, dari media lisan, melalui perorangan, media tertulis, grafis, melalui sumber formal dan informal, sampai dengan media elektronik. Jadi, informasi yang dimaksudkan memang tersedia, tetapi juga seringkali menjadi masalah. Karena informasi yang dimaksudkan itu tidak sampai atau tidak terjangkau oleh mereka yang memerlukannya. Jadi, seseorang itu mengalami masalah, baik dalam kehidupan sehari-harinya maupun untuk memenuhi kebutuhannya untuk di masa depan. Bukan karena tidak menguasai informasi, tetapi dia tidak mampu mengaksesnya. Jadi, guru BK akan membantu. Yang selanjutnya itu adalah layanan penempatan dan penyaluran. Di sini individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Jadi, guru BK memberikan wadah, tempat, dan penyaluran agar bakat, minat, hobinya tersalurkan dengan optimal. Yang selanjutnya itu adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten itu adalah layanan konseling yang memungkinkan konseli mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Jadi,
Di sini, seorang guru BK atau konselor akan memberikan trik, tips agar para siswa itu memiliki cara belajar yang sesuai dengan kriteria mereka. Nah, selanjutnya itu ada layanan konseling individual. Nah, apa sih konseling individual itu? Konseling individual itu adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara konselor dan seorang konseli. Konseli mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri, sehingga ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseling ini ditujukan bagi individu yang normal, yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial, di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskannya sendiri. Selanjutnya itu ada layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama-sama masalah yang menghambat perkembangannya. Jadi, di sini bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan dalam suasana kelompok. Sama seperti bimbingan kelompok, konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Nah, konsulti ini biasanya adalah para orang tua, guru, dan orang lain yang ingin pihak ketiga ini menjadi permasalahannya dapat diatasin. Pihak ketiga ini adalah konseli. Selanjutnya adalah layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Nah, layanan mediasi ini pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara klien, yaitu pihak-pihak yang sedang berselisih. Selanjutnya itu adalah layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen hak asasi manusia. Jadi, fungsinya advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan hak agar keberadaan kehidupan dan perkembangan orang atau individu atau konseli yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi oleh orang lain. Aduh Bu, saya takut rahasia saya terbongkar Bu. Nah, kalian tenang saja. Rahasia kalian tetap akan terjaga karena guru BK menjunjung asas kerahasiaan konselinya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk datang ke guru BK untuk menceritakan permasalahan kalian.
keluh kesah kalian, karena guru BK tidak akan membocorkan rahasia kalian kepada para guru, kepada para pegawai, kepada para siswa, bahkan kepada orang tua kalian. Nah, jadi jangan takut dan sungkan datang ke guru BK ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.